Dan pemirsa, untuk membahas apakah teknologi artificial intelligence akan menjadi ancaman atau peluang dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, sudah bergabung bersama kami pengamat pendidikan Prof. Cecep Darmawan dan pakar AI dari Pusat AI Institut Teknologi Bandung, Ayu Purwaryanti. Selamat pagi Prof. Cecep, selamat pagi Mbak Ayu. Selamat pagi, Bung Jason. Mbak Ayu, selamat Pagi, Pak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin saya pertama mau ke Prof. Cecep dulu. Kita komen dulu yang lagi hangat soal calon mahasiswa yang lolos SIMAK UI diduga ini menggunakan AI untuk membantu pada saat proses tes. Mungkin kalau 5-10 tahun lalu bentuk kecurangannya kan kita kenal itu mencontek ya, Prof. Cecep ya. Anak-anak tuh biasanya suka nyontek pelajar mahasiswa. Tapi sekarang ini sudah bahkan menggunakan AI bisa meluluskan dia untuk masuk ke universitas impiannya dia begitu. Artinya level kecurangannya udah lebih tinggi nih. Ini udah masuk kategori berbahaya apa enggak kalau Prof. Cecep melihatnya? Ya, inilah konsekuensi teknologi ya. Kalau tidak cepat-cepat diatur lewat regulasi dan penguatan etik karakter, ya akan begini. Dan ini satu pertanda bahwa kita sebetulnya tidak bisa menolak yang disebut dengan disrupsi pendidikan. Ya, COVID itu sebetulnya menghadiahkan antara lain mengakselerasi ya, mempercepat disrupsi itu. Makanya seluruh pemangku kepentingan ya pendidikan ini harus segera merubah mindset, merubah paradigma. Bagaimana sebetulnya ya artificial intelligence itu menjadi bagian pembelajaran. Kita manfaatkan yang positifnya, kita tutup yang negatifnya. Makanya perlu regulasi yang diperkuat ya, yang diperketat sehingga tidak membuka peluang-peluang siapapun ya dengan kecurangan-kecurangan teknologi ini. Jadi jangan salahkan teknologinya saya kira ya. Silakan teknologi berkembang tapi kita mentalitas moral kita, karakter kita diperkuat juga dengan tadi penguatan regulasi ya soal etik juga diperkuat dan bagaimana juga pendidikan ya sistem pendidikan itu bisa mengadopsi ya memanfaatkan ya artificial intelligence itu untuk pembelajaran. Jadi saya misalnya di kampus mahasiswa silakan saja ya mau search kemanapun, tetapi kemudian kita cek. Jadi ini juga harus pintar juga kita, cerdas juga kitanya ya. Jangan sampai ditipu juga dosen tanda kutip ya oleh mahasiswa karena kekurang melekan tentang teknologi. Jadi ini kita cek ya, misalnya soal lewat Turnitin misalnya ya, Turnitin atau alat-alat lain untuk mengecek similarity, kemudian kita cek juga mana buku aslinya misalnya ya, mana jurnal aslinya, kemudian bagaimana diskusi. Jadi itu juga menjadi feedback bagi kita, bagi dosen untuk juga satu melek teknologi kreatif ya, dan juga kemudian kita juga harus mengimbangi itu ya. Jadi style mahasiswa hari ini seperti itu kita harus mengimbangi. Makanya regulasinya harus ketat, bagus gitu ya, bisa menjangkau seperti itu, etiknya juga begitu dan suasana ini lingkungan. Dan kalau mahasiswa sudah ditanamkan seperti itu, saya kira ya mahasiswa akan jauh dari sekitar pelanggaran ya. Tetapi kitanya sendiri dari sisi pengawasan, pemeriksaan ya juga harus kemudian memperketat diri gitu ya untuk memeriksa seperti itu. Baik, banyak PR-nya ya Prof. Cecep ya, memperbaiki etika, moral, sampai dengan regulasi itu juga harus diatur, bahkan mempersiapkan tenaga pendidiknya untuk juga bisa advance menguasai AI itu juga jadi PR. Sekarang saya mau ke Mbak Ayu. Mbak Ayu, sebelum kita membahas yang lebih dalam soal yang lain, tapi ini masih membahas soal yang calon mahasiswa yang ternyata bisa lolos lewat SIMAK UI tapi pakai AI ini. Sebenarnya kalau calon mahasiswa menggunakan AI dalam tes-tes masuk perguruan tinggi, itu bisa kelihatan nggak sih hasil yang pakai AI sama hasil yang dari sendiri, atau seperti apa sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Jason. Jadi AI ini kan sebenarnya dia diajari menggunakan data yang diperoleh dari manusia ya. Jadi tujuan AI itu adalah untuk meniru kemampuan manusia dalam menghasilkan respon. Sehingga dia akan berusaha supaya outputnya itu memang mirip dengan manusia. Nah, memang ada beberapa tools AI yang kalau kita coba telaah lebih detail lagi, itu punya pola gitu ya. Tapi sampai sekarang belum ada aplikasi yang benar-benar bisa menganalisis apakah sebuah output itu adalah AI generated atau tidak. Mungkin ada yang nilai akurasi terhadap hasil AI generatednya tinggi, tapi nanti dia mengklasifikasi terhadap hasil manusianya jadi rendah gitu. Jadi sekarang belum ada yang benar-benar bisa memuaskan, tapi minimal bisa memfilter begitu. Jadi memang
yang jadi solusi di sini bukan pengecekan di ujung, tapi adalah persiapan dari mulai infrastruktur, sistem ujiannya seperti apa, dan bagaimana kita memberikan AI literasi bagi para siswa, bagi para guru, karena sekarang sudah zaman artificial intelligence, ketika mereka bekerja pun, nanti mereka akan pakai tools AI ini. Jadi kita tidak bisa larang, tapi kita ajak supaya mahasiswa ini berpikir sebenarnya cara penggunaan AI yang bijak, yang bertanggung jawab itu seperti apa, gitu. Baik, karena tadi Prof. Cecep juga sudah menyinggung soal regulasi. Kalau misalnya Mbak Ayu sendiri mengamati misalnya di kampus ITB deh, seperti apa sih regulasi misalnya penggunaan AI yang diterapkan aturannya dari pihak kampus atau kemudian dari dosen ke mahasiswanya itu seperti apa spesifiknya Mbak Ayu? Terima kasih. Jadi sekarang ini ITB sedang menyusun peraturan di level universitas terkait dengan penggunaan AI ini baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Tapi kami masing-masing sudah paham bahwa memang tools AI ini bisa digunakan untuk hal-hal yang dalam tanda petik tidak benar gitu ya. Jadi misuse. Sedangkan AI itu kan harusnya digunakan dengan cara yang benar untuk kebermanfaatan gitu. Nah, jadi sekarang ini, saat ini posisinya adalah setiap dosen paham tentang resiko tools AI ini bagi mahasiswa seperti apa, sehingga mereka mengadopsi cara mengajarnya itu yang kemudian diadaptasi terhadap teknologi AI ini. Misal kalau misalnya kita berikan soal yang atau tugas bentuknya esai, maka nanti mahasiswa akan ditanyai lagi lebih dalam terkait penguasaan terhadap esai tersebut. Artinya kalau dia hanya menggunakan tools AI, maka dia hanya akan copy paste kan ke dalam si hasil tugasnya. Nah, ini yang kemudian coba ditelusuri, ditanya dan seterusnya, memastikan bahwa memang mahasiswa tidak melakukan kopas gitu. Dan kita juga meminta kalau mereka menggunakan tools AI, mereka harus menyatakan bahwa mereka menggunakan tools AI untuk apa. Ya seperti saya bilang tadi Mas, bahwa kedepannya ketika mereka lulus pun mereka akan diminta perusahaannya untuk pakai tools AI untuk mempercepat pekerjaan mereka. Jadi kita memang harus membimbing mereka. Harus ada pembimbingan, kemudian mungkin dalam tanda kutip double check begitu ya dari para pendidik juga untuk kemudian bisa memahami seperti apa sih pola tugas-tugas yang memang dihasilkan atau menggunakan AI itu seperti apa untuk tahu nih, oh si mahasiswa ini pakai AI-nya berapa persen gitu porsinya. Kita nanti akan bahas juga ternyata kalau menurut data untuk penggunaan AI dalam tugas ini juga bahkan angkanya cukup tinggi. Nanti kita akan bahas apa dampaknya Prof. Cecep dan juga Mbak Ayu. Kita tahan dulu, usai jeda akan kami lanjutkan perbincangan. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali bersama kami, saya mau langsung ke Prof. Cecep. Prof, ini menurut data yang saya ambil dari Jakpad di bulan Mei 2024. Ternyata datanya itu banyak mahasiswa sebesar 30,65% menggunakan AI setidaknya sekali sebulan untuk mengerjakan tugas. Hanya 14,72% pelajar yang menggunakannya sesekali dan hanya 13% yang nggak pernah sama sekali pakai AI. Jadi bisa dibilang pelajar kita, mahasiswa kita sudah 30% lebih dari jumlah sampel yang diteliti itu menggunakan AI dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau Prof. Cecep sendiri di kampus selama mengajar mahasiswa, ketika mereview tugas-tugas mahasiswa bisa membedakan tidak? Ketahuan nggak yang pakai AI berapa persen sama yang benar-benar pure mengerjakan sendiri? Kalau sama sekali ya, dia tidak mengedit ketahuan. Kalau sama Dari sekali apanya tidak Prof? mengedit. Oh, dari mulai bahasa ya, bahasa mesin gitu, kemudian rujukan, ya kita juga cari lagi di tempat-tempat lain, misalnya di daftar pustaka segala macam, bisa ketahuan kok. Ya, apalagi misalnya saya itu kalau memeriksa khususnya ya tesis, disertasi, bahkan skripsi misalnya, saya masukkan dulu ke aplikasi ya Similarity. Nah, itu dulu, itu salah satu upaya untuk mencegah. Kalau sudah banyak warna-warna itu saya kembalikan, saya beli catatan. Itu praktis ya. Nah, yang kedua tentu kita baca teks. Ada yang kadang-kadang lucu ya, misalnya yang harusnya kata itu spesifik di situ dia menggunakan kata lain atau ya kata-kata lain aneh gitu. Nah, yang sudah mulai aneh-aneh itu ya ini pasti pakai teknologi seperti itu ya. Jadi AI-nya pasti akan kelihatan. Tetapi tidak semua orang yang dosen itu nggak detail gitu. Ada juga dosen-dosen yang nggak detail gitu. Dan kita juga tahu sebetulnya kalau kita bisa membimbing dengan mitra dosen siapa. Mbak Ayu juga pengalaman lah ya. Ada mitra kita yang juga teliti, ada yang kurang. Jadi ini memang harus
ada proses penguatan ya capacity building para dosen itu tentang melek AI ini ya. Jadi kalau artificial intelligence ini tidak dikuasai oleh dosen, tadi saya katakan dosen bisa ditipu oleh para mahasiswa, oknum lah ya, oleh oknum mahasiswa gitu. Nah makanya dari betul tadi ya, dari sistem pembelajarannya harus berubah. Saya manfaatkan sebetulnya ya artificial intelligence dalam pembelajaran di kelas. Coba mahasiswa buka ini, coba buka ini. Biarkan mereka justru itu sebagai alat pembelajaran menurut saya ya. Jadi membantu kita juga kan, kita juga bukan Superman istilahnya ya dosen itu ya. Bukan serba tahu seluruhnya, tidak juga. Kita bisa bantuan lewat teknologi, tapi kemudian cek, coba lihat buku aslinya. Mungkin ada bagian lain di buku asli itu yang lebih penting daripada yang dikutip misalnya melalui kutipan itu. Ya, dan saya ya hampir selalu saya katakan mana buku aslinya, mana jurnal aslinya, mana halaman yang Anda kutip. Setidaknya coba Anda fotokopi. Ya, misalnya itu salah satu upaya pencegahan. Ya, Oke. nah sehingga mahasiswa itu Anda paham nggak buku itu? Ya, jangan bagian halaman itu saja yang mungkin dia kutip. Di tempat lain mungkin ada yang lebih penting. Satu upaya Oke. yang harus dilakukan oleh para dosen gitu. Oke, harus pay attention to details ya untuk para dosen atau para pendidik juga terhadap untuk mengetahui pola-pola kalau tugas yang pakai AI ini seperti apa kelihatannya. Tapi begini, Prof. Cecep ada juga loh yang merasakan benefitnya kalau dari segi pendidik. Saya ambil contoh deh, misalnya ada dosen bernama Tri di salah satu akademik teknik di Bekasi yang menganggap bahwa penggunaan AI ini justru membantu mahasiswanya. Bahkan dirinya juga terbantu untuk sebagai bahan ajar di bidang pemrograman dan membantu mahasiswanya bikin coding malah. Jadi itu malah merasa terbantu. Jadi sebenarnya di sini kan dua Betul. sisi ya. Untuk pengajarnya atau pendidiknya justru merasa terbantu dengan adanya AI, Prof. Cecep. Ya, betul. Jadi maksud saya jangan dilarang AI-nya, tapi bagaimana penggunaan AI. Jadi ini perlu satu panduan kepada para mahasiswa gimana sih menggunakan. Dia alat kan, dia instrumen saja AI itu. Ya, seperti juga pisau lah, ya bisa dimanfaatkan dengan baik, tapi bisa disalahgunakan. AI itu seperti itu, dia netral saja. Nah, jadi justru ini kita manfaatkan yang positifnya, ya. Yang positifnya apa tadi? Mudah mengambil sumber ya, misalnya salah satunya ya. Kemudian kita juga melihat, oh ternyata teori ini ya di samping yang kita ketahui selama ini ada teori-teori baru gitu. Ada riset-riset baru. Nah, lewat penggunaan teknologi seperti itu ya sangat membantu. Yang tidak boleh itu copy paste ya, yang kemudian itu menjiplak itu yang nggak boleh ya. Tetapi kalau dia jadi rujukan, kemudian kita cek juga pada naskah aslinya gitu ya. Kemudian juga kita lihat bagaimana keterkaitan dengan teori-teori lain, pembahasan-pembahasan lain, fakta-fakta lain dari hasil riset lain, ya itu memang wajib menurut saya tanda kutip ya. Memang harus begitu riset itu sehingga riset kita tuh bukan riset yang ya hanya ganti judul, ganti variabel dikit-dikit gitu-gitu lagi ya. Bahwa sudah sekian banyak kok ini riset tentang misalnya ya variabel X tertentu. Ya kita kan sering kali skripsi tesis dissertasi itu ngulang-ngulang variabel gitu ya. Karena tidak tahu padahal di teknologi AI itu sudah sangat banyak riset itu. Jadi Baik. ini memang bagaimana memanfaatkannya bukan melarang ya AI-nya gitu. Oke, jangan sampai dilarang, tapi kemudian harus ada etika dan ada panduan begitu ya. Nanti saya akan tanya lagi ke Prof. Cecep karena saya akan hubungkan juga dengan data riset bahwa mahasiswa di Indonesia itu untuk tingkat literasinya bahkan dari 1.000 orang itu hanya satu yang masih membaca buku gitu. Ini kan juga ada kaitannya dengan perkembangan AI dan gempuran AI. Tapi sebelum saya ke situ, saya mau ke Mbak Ayu tadi melanjutkan apa yang saya bahas sama Prof. Cecep. Artinya kalau untuk melihat mahasiswa ini menggunakan AI atau tidak, ada aplikasi atau alat bantunya nggak biasanya tuh, Mbak Ayu? Ya, tadi Prof. Cecep juga udah sempat bilang ya, misalnya Turnitin atau Zero GPT itu beberapa tools yang memang salah satu fiturnya adalah untuk mengecek apakah sebuah teks itu AI generated atau bukan. Tapi seperti saya bilang, ini dia tidak punya akurasi yang tinggi. Jadi istilahnya ya, kalau true positifnya tinggi, maka false positifnya juga tinggi. True positif itu adalah ketika teksnya di-generate oleh AI dan kemudian situsnya mengklasifikasikan sebagai AI generated text. Sedangkan false positif adalah ketika teksnya itu di-generate oleh manusia, tapi kemudian diklasifikasikan oleh tool sebagai AI generated begitu. Nah, jadi tetap kita harus mengecek lagi, Mas. Tidak bisa hanya otomatis hanya pakai tools ini begitu.
Harus cross check lagi gitu ya. Terakhir ke Prof Cecep, singkat saja Prof, kita tahu gempuran AI ini semakin pesat, banyak yang mahasiswa dan juga pelajar menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, bahkan untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Artinya habit membaca ini sudah makin ditinggalkan, Prof. Apa dampaknya ketika banyak mahasiswa yang lebih suka dengan AI dibandingkan dengan buku nantinya? Ya, saya kira bukan habit membacanya, tetapi dia beralih ya dengan teknologi misalnya lewat e-books ya. Nggak masalah. Justru ini hanya membantu. Kalau bawa buku sekian banyak, kita misalnya bepergian susah juga ya. Tapi dengan e-book ya, walaupun ada keterbatasan tentu, itu bisa membantu. Jadi minat baca itu harus dirubah. Jadi mindset kita itu yang sebut membaca, itu bukan hanya sekedar membaca buku ya, buku fisik. Tetapi juga ya tadi dengan digitalisasi. Yang kedua ya kita harus juga membiasakan diri para dosen itu juga ya tadi melek teknologi ya. Kalau tidak kita akan tertinggal ya tergilas oleh Baik, anak-anak sekarang gitu ya dengan teknologi yang oke, hebat gitu. baik. Jadi itu penting tuh jangan dilarang ya Hmm. IA-nya tapi AI dimanfaatkan jangan untuk dilarang, pembelajaran. baik. Tapi kemudian digitalisasinya harus didukung, seperti misalnya memperbanyak e-book begitu untuk kegiatan membaca mahasiswa dan juga pelajar itu bisa terakselerasi begitu ya. Tapi juga tidak kalah penting adalah Kemendikbudristek harus melakukan sesuatu ya terkait dengan regulasi. Terima kasih Prof. Cecep Betul. Darmawan, pengamat pendidikan dan juga pakar AI Pusat AI ITB, Ayu Purwaryanti telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.